nanti waktu UAS kalian ngumpulin ini dua lembar ini. Laporan konselingnya terdiri dari 2 konseling, 1 konseling dan 1 lagi yang harus kalian lakukan. Jadi kalian harus mengupload 2 URL atau 2 Google Drive ya, URL Google Drive. Jadi kan 2 konselingnya kan. Jadi upload dalam 1 boleh, tapi 2 juga boleh, supaya saya bisa menandai dan mendengarkannya dengan satu detail. 1 URL juga boleh maksudnya. 1 URL boleh, konseling pertama judulnya, URL yang kedua konseling kedua. Kemudian laporan konseling ini identitas namanya boleh inisial, jenis kelaminnya terserah Anda, umur tanggal lahir terserah, status perkawinannya karena Anda konseling keluarga pastinya kawin ya. Atau kalau dia duda boleh Anda buat itu duda atau janda. Berarti ini jenis konselingnya kelompok gini? Enggak, konselingnya Anda konseling perorangan apa kelompok? Oh iya, Perorangan apa kelompok? Perorangan. Centang yang konseling perorangan. Oke? Nah, di nomor 2 perhatikan itu nomor 1 ya, nomor 1. Kemudian di nomor 2, itu adalah masalah klien. Masalah klien itu ada klasifikasinya umum dan belajar. Yang kalian pilih adalah umum. Kenapa yang kalian pilih adalah umum? Karena kalau yang belajar ini mungkin untuk kesulitan belajar, mahasiswa dan sebagainya. Jadi yang dipilih adalah umum. Nah, saya jelaskan yang umum ini ada 3. Sebentar ya, saya buka catatannya. Saya juga nggak hafal ini masalah umumnya apa saja. Nah, yang pertama ada singkatan namanya JDK ya. JDK itu ada jasmani dan kesehatan, kepanjangannya JDK. Kemudian JDK ada DPI. Saya jujur gak hafal, ini pokok bahasannya Bu Vika. Diconteng aja, Bu? Ya, diconteng aja. Kalian harus tahu singkatannya aja. Jadi JDK ini jasmani dan kesehatan, kemudian DPI ini adalah diri pribadi, kemudian HSO adalah hubungan sosial, EKD adalah ekonomi dan keuangan, kemudian KDP itu adalah karir dan pekerjaan, kemudian HKP hubungan dalam keluarga. Jadi kalau kalian konseling keluarga pilihnya HKP. Ya. Iya, centangnya HKP seharusnya kalau kalian konselingnya keluarga. Oke? Nah, kemudian saya jelaskan yang ketiga. Spesifikasi gejala namanya MASIDU, masalah dalam diri individu. Yang PTSDL ini? PTSDL ini saya nggak jelaskan, nanti ranahnya Bu Vika di teknik laboratorium 2 ya. Saya izin ke Bu Vika hanya menjelaskan ini saja untuk tujuan untuk tujuan mata kuliah ini saja. Nah, oke. Kemudian yang ketiga saya jelaskan MASIDU, masalah individu, masalah dalam diri individu. Jadi maksudnya adalah bedanya dengan lingkuladu. Kalau lingkuladi adalah lingkungan di luar diri individu. Jadi kalau MASIDU masalah yang dalam diri individu, kalau lingkuladu adalah lingkungan di luar diri individu. Di situ ada rasa aman, kompetensi, aspirasi, semangat, kesempatan. Oke. Cara mengisinya, kelima ini adalah hasil observasi kalian atau hasil penilaian kalian. Kalau bisa jangan subjektif, objektif ketika melakukan konseling. Jadi kayak bikin narasi gitu ya, Bu? Iya, kayak bikin narasi, rasa aman. Misalnya, kalau kalian konselingnya gimana ya, aku nggak nyaman banget deh. Ya kalian buat di sini. Si ini nyaman. Konseli atau klien merasa sangat tidak aman pada posisi ini, begini. Ditunjukkan dari gayanya, selalu gelisah, kemudian menggerak-gerakkan badannya, kemudian
kenapa ada kompetensi, aspirasi, semangat, kesempatan? Karena di sini laporan konselingnya ada dua, untuk umum dan belajar PTSDL, di mana kompetensi ini bisa untuk umum, bisa juga untuk belajar. Nah, kalau misalnya kalian lihat tidak ada yang harus diisi mengenai dengan kompetensi, ya nggak usah diisi. Tapi harusnya bagaimana mengisinya? Bagaimana mengisinya adalah jika berkaitan misalnya kalau tadi karir ya, karir dan pekerjaan. Ini kan kompetensi sangat berpengaruh ya. Karena di mana rasa aman memang berpengaruhnya di hubungan kekeluargaan. Sementara kalau karir dan pekerjaan itu hubungannya di kompetensi. Kemudian aspirasi juga hubungannya ke di sini di belajar. Kemudian semangat. Nah, semangat ini boleh kalian isi. Kalau misalnya ada suami istri di ambang perceraian, kemudian istrinya yang konseling kepada kalian, kira-kira adakah semangat untuk melanjutkan kehidupan rumah tangganya? Kalau ada, bagaimana cerita dia, bagaimana narasinya, penilaian kalian? Kemudian kesempatan. Kesempatan ini bisa untuk semuanya dan kalau misalnya mereka masalahnya adalah konflik, masih ada tidak kesempatan untuk memperbaiki hubungan rumah tangga itu? Kalau masih ada, bagaimana menurut kalian? Kalau tidak ada, bagaimana? Oke, yang kedua adalah lingkuladu, lingkungan di luar diri individu. Kalian boleh isi pendidikannya, latar belakangnya apa. Kemudian ini adalah sosial organisasinya. Apakah orangnya termasuknya introvert atau ekstrovert? Atau orangnya itu cuma ngomong, iya, enggak. Kayak Rian misalnya, agak galak sedikit ya Riannya, mungkin kayak Rian gitu kan. Nah, saya juga nggak paham. Nah, nanti tulis di sini hubungannya dengan sosial gimana. Kalau dia kan nanti pasti kalian harus tanya, ibu di tempat tinggal kenal nggak dengan tetangga? Wah, saya nggak kenal mbak. Ya dulu gue. Nah, berarti kan kalian bisa nilai nih hubungan sosialnya kayak apa. PSO itu hubungan sosial ya? Hah? Hubungan sosial. Kasusmu ya? PSO. PSO kasusmu ya? Enggak, maksudnya saya hanya PSO itu Iya, hubungan sosial organisasi itu kan hal yang di luar diri individu. Kemudian budaya, boleh kalian isi dengan karena kita banyak suku, budaya sangat mempengaruhi ya. Ada di psikologi sosial bahwa stereotip itu sangat mempengaruhi seseorang, menilai seseorang. Kemudian kondisi insidental itu kalau ada silakan diisi. Gizi, kalau yang kalian konseling adalah anak. Kemudian kalau masalah keluarganya adalah anak, seperti yang kemarin saya kedatangan klien, gizinya ini harus saya isi karena ternyata anak ini kebanyakan gula, makanya kebanyakan gerak. Nah gitu. Oke, saya tidak balik, oke, karena menurut saya yang di belakang tidak saya jelaskan. Kalau kalian paham saja ini, yang di belakang itu menggunakan teknik terapi. Sekarang saya tanya, paham tidak kalau ngisinya pakai teknik terapi? Nggak paham? Hah? Nggak paham? Atau mau coba diisi? gimana? Kalau saya mengisinya begini. Kalau teknik terapi pembinaannya seperti apa? Misalnya dia punya masalah dalam diri individunya, masalahnya di mana? Rasa aman. Kalau rasa aman seperti apa pembinaannya? Berarti konsep terapinya apa? Berarti kalau rasa aman, dirinya dulu yang diterapi. Berarti person center terapi. Nah, kalau yang begini, kenapa saya putuskan ini tidak diisi? Karena kalian S1 sudah sesuai dengan untuk yang dicapai dan capaian pembelajaran untuk mata kuliah saya. Gitu. Belum sampai sini. Iya. Iya, boleh lah kamu bilang begitu. Tapi maksud saya, ini aja kalian paham cara mengisinya, berarti konseling yang selama ini dijalankan tidak pernah sia-sia. Kalian paham apa yang harus dilakukan dan kalian paham apa yang harus diberikan kepada klien. Sekarang matikan, sudah selesai.